Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendel Smart. Sekarang ini saya ada handphone Vivo Y16 dan kasusnya handphone ini terkunci akun Google-nya atau terkunci FRP-nya. Ya. Kemudian di sini kita akan segera bypass FRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke halaman menu. Setelah saya koneksikan ke jaringan WiFi, kemudian kita setup sampai di halaman terakhir verifikasi akun Anda. Jadi tampilannya biasa seperti ini. Kemudian kita akan kembali dulu, kembali sampai di halaman awal ya. Jadi di sini kita akan coba bypass FRP dengan cara lama. Dengan cara lama yaitu membuat kunci layar ya, membuat kunci layar baru sebagai pengganti kunci layar yang awalnya lupa. Kemudian di sini kita akan mengaktifkan pengaturan tollback. Caranya ini kita bisa ketuk saja ya, pengaturan perlengkapan untuk pembaca. Ini bisa kita ketuk seperti ini, kemudian kita masuk di menu tollback ini. Lalu kita gunakan tollback, kita aktifkan ya. Di sini kita aktifkan, kemudian masuk di halaman selamat datang di tollback seperti ini ya. Nah, di sini kita gesekkan letter L terbalik atau huruf L terbalik seperti ini ya. Kita gesekkan, kalau gagal kita ulang. Seperti ini. Kita gesek lagi sampai ada jendela pop-up seperti ini. Kita bisa klik saat aplikasi digunakan ya. Sentuh sekali, klik 2 kali. Nah, ini. Lalu kita akan pilih yang gunakan perintah suara. Nah, di sini kita akan merekam suara kita. Ada 2 opsi di sini ya, kita bisa rekam suara kita open YouTube atau Google Assistant. Jadi nanti kita akan rekam suara kita. Tentu saja di sini kita harus tunggu suasana hening dulu ya, karena kalau suasana berisik biasanya tidak ketangkep ya rekaman kita. Sebentar kita tunggu suara yang agak hening dulu. Google Assistant. Nah, seperti itu ya. Sepertinya sudah tertangkap. Kemudian muncul halaman seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ya. Kita tunggu sebentar. Apa ini? Coba kita klik mulai. Malah muncul seperti ini ya. Sebentar kita kembali. Nah, ini ada logo mikrofon. Kita sentuh lagi. Klik 2 kali. Kemudian di sini kita akan coba rekam open YouTube ya. Sebentar kita cari suasana yang hening dulu. Open YouTube. Oke, sudah kebaca dan langsung handphone otomatis masuk di halaman YouTube ya. Kemudian sampai di sini kita akan menonaktifkan settingan tollback-nya ya. Caranya bagaimana? Kita bisa tekan dan tahan volume atas dan bawah ya. Jadi nanti ini 2 kali ya. Untuk yang pertama kita nanti bisa pilih aktifkan, tekan tahan volume atas dan bawah sampai muncul jendela pop-up seperti ini. Di sini kita klik aktifkan dulu. Ya, ini klik aktifkan, sentuh sekali, ketuk 2 kali. Kemudian ulangi lagi, tekan dan tahan volume atas dan bawah sampai nanti di bawah itu ada bacaan menonaktifkan tollback ya, seperti ini, atau tollback dinonaktifkan. Oke, sekarang untuk tollbacknya sudah nonaktif. Kita klik di pojok kanan atas logo orang, kemudian pilih menu setelan ya, setelan ini. Lalu kita bisa pilih tentang persyaratan layanan YouTube. Ini bisa kita klik. Kemudian kita bisa buka dengan Chrome atau browser. Kita pilih Chrome saja, pilih gunakan sekali, terima dan lanjutkan lain kali. Dan kemudian di sini kita bisa browsing ke Google. Kita klik bar address atas ini, lalu di sini kita akan browsing ke blog ADD-ROM. Kita ketikkan saja add-ROM/bypass atau di saran pencarian biasanya ada. Nah, ini dia. Kita klik saja dan kita akan segera masuk di blog ADD-ROM. Di sini kita pilih yang paling atas ya, bypass Google Account 2023 ADD-ROM. Kita klik saja dan kita masuk di blog ADD-ROM. Nah, di sini biasanya kita akan masuk di menu setting ya, menu setting. Kemudian kita akan reset pengaturan sistem handphonenya.
Nah, ini malah tidak bisa terbuka untuk open setting app-nya ya. Seharusnya kita masuk di menu pengaturan, terus kemudian kita kita reset pengaturan sistemnya, dan lalu nanti kita akan membuat pin atau kunci layar yang baru ya. Tetapi ini tidak bisa. Apakah ini sudah diblok ya untuk akses masuk di menu pengaturan atau bagaimana? Seharusnya masuk di menu pengaturan ya. Ini entah nggak tahu seperti apa. Coba kita screen smart lock ya. Kita coba bikin kunci layar. Jadi ini pasti gagal. Biasanya tidak bisa ya. Kita akan coba, karena sebelumnya kita harus masuk di menu pengaturan, kemudian reset pengaturan sistemnya, handphone merestart, kemudian ulang kembali, lalu lanjutkan bikin kunci layar. Nah, ini kita akan coba paksa apakah bisa. Kita akan bikin pin 1 2 3 4 ya. Ini biasanya gagal kalau seperti ini. Kita ulangi lagi dan konfirmasi. Nah, ini kita coba redupkan handphonenya dan kita lihat apakah berhasil. Ya, gagal ya. Jadi tidak bisa membuat kunci layar seperti cara-cara yang lainnya ya, cara yang sebelumnya. Karena tadi permasalahannya adalah kita tidak bisa mengakses menu pengaturan untuk mereset pengaturan sistemnya ya. Di sini ya tidak bisa masuk di menu pengaturan. Nah, ini apakah cara seperti ini sudah diblok di handphone Vivo yang Androidnya berapa ini tadi ya? Tampilannya seperti itu masalahnya. Ini Android lama sebenarnya ya. Android 10 apa 11? Nah, ini kita sudah pakai cara ini tetapi tidak bisa. Oke, kita lanjut menggunakan PC saja ya. Kita akan gunakan tool MTK GSM Sulteng. Daripada kita capek-capek ya, kita sudah terlanjur lama, kita main aman saja, main cepat saja. Kita bergabung ke tampilan PC, dan di sini kita akan gunakan tool MTK GSM Sulteng. Ini versi beta, tinggal ekstrak filenya, kemudian jalankan file exe-nya, lalu toolnya terbuka seperti ini. Untuk ininya kita tap di bagian Vivo, lalu versi atau modelnya untuk Vivo Y16 tidak ada, kita akan pilih yang persamaannya ya, Vivo Y15s untuk persamaan dari Vivo Y16 ya. Karena di sini memang kalau kita cari Vivo Y16 di sini pilihannya tidak ada, jadi kita akan cari yang seri chipsetnya sama, Vivo Y15s. Ya, di sini kita akan segera bypass FRP-nya. Untuk format erase FRP-nya, ya, kita akan pilih yang erase FRP saja. Ini kemudian seperti biasa install driver USB DK-nya. Tunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, kita langsung saja ke handphonenya ya. Jadi ini masih tampilan seperti ini di blok ADD-ROM yang tadi kita pakai senam jari gagal ya. Kita lanjut saja, kita langsung colok kabel datanya, kemudian kita bisa klik execute pada toolnya. Lalu untuk mengkoneksikannya, di sini dalam posisi handphone ini hidup seperti ini, kita bisa tekan ketiga tombol ini ya, volume atas, volume bawah, dan tombol power. Kita bisa tekan secara bersamaan sampai handphonenya ini mati, dan kemudian akan terbaca dengan PC, terbaca dengan toolnya. Kita tunggu ya, kita tekan dan tahan ketiga tombol ini ya. Oke, handphone mati. Kemudian perhatikan di toolnya sudah terbaca. Bahkan ini proses erase FRP-nya juga sudah langsung berjalan ya. Kita tunggu saja sampai selesai, dan biasanya kalau selesai ada tulisan all is done ya. Ini all is done, sudah selesai ya. Oke, beres. Kemudian kita tunggu apakah handphone ini otomatis restart. Coba kita cabut kabel datanya, apakah bisa restart otomatis ataupun harus kita nyalakan. Oh ya, sudah bisa restart otomatis ya, jadi tidak perlu kita nyalakan secara manual.
Oke, kita tinggal tunggu saja sampai bootingnya selesai. Jadi buat teman-teman ya, jadi di awal itu kita ingin bypass FRP-nya dengan cara senam jari, tetapi akses membuka menu settingnya di blok tidak bisa terbuka. Kemudian kalau di screen smart lock itu bisa dibuka, tetapi gagal ya, kita tidak bisa membuat kunci layar ya. Di situ gagal karena memang untuk langkah-langkahnya seharusnya yang pertama kita masuk di menu setting atau menu pengaturan, kemudian kita reset ke pengaturan sistemnya ya, bukan reset pengaturan pabrik tapi reset pengaturan sistem. Kemudian handphone restart, menyala lagi, kemudian kita ulang dari awal, aktifkan tollback, kemudian rekam perintah suara, dan lalu diulangi lagi seperti tadi. Kemudian baru kita masuk di screen smart lock, lalu bikin kunci layar, dan kalau kunci layarnya itu berhasil maka itu selesai. Tetapi tadi aksesnya di blok ya, tidak bisa. Kemudian kita gunakan langkah yang terakhir, daripada lama-lama kita gunakan komputer menggunakan tool MTK GSM Sulteng ya. Jadi toolnya itu gratisan. Ya, ini sudah selesai, dari tadi sudah kita setup ya. Tinggal menunggu saja sampai handphone ini selesai masuk di halaman menu. Sudah kita lewati untuk verifikasi akun Google-nya tadi. Kita tinggal setup kembali saja. Ini kita bisa lewati. Dan ini sebentar lagi handphone akan masuk di halaman menu ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mau ribet ya, tidak mau susah ya, gunakan tool saja karena toolnya gratis ya. Tinggal siapkan komputer, download toolnya, dan ini toolnya bermanfaat banget. Nanti untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi kalau buat teman-teman ingin memerlukan tool ini ya, atau browsing saja di Google banyak ya. Ketikkan saja kata kunci MTK GSM Sulteng, di situ banyak blog yang mengupload tool ini. Tinggal pilih saja dan kemudian download. Lalu teman-teman bisa buktikan sendiri untuk manfaat dari tool ini. Oke, ini sudah selesai, handphone sudah masuk di halaman menu. Kita tadi penasaran dengan versi Androidnya. Kita masuk di menu pengaturan dulu, kita lihat spesifikasinya atau versi Androidnya, Android berapa. Saya kira ini untuk tampilan awal yang layarnya biru seperti yang di awal tadi itu Androidnya Android apa namanya Pak, ini Android lawas ya. Nah ini dia Android 11, masih Android 11, tetapi kenapa dengan cara senam jari tadi tidak berhasil ya. Apakah kita harus menggunakan cara senam jari yang menggunakan metode lain ya, karena tadi sudah terlalu lama. Jadi di sini kita langsung saja eksekusi menggunakan tool MTK GSM Sulteng, dan ini sudah selesai ya. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Videonya sudah lama, sudah kita tungguin, ternyata gagal. Oke, dan untuk Vivo Y16 ini, apakah ini Vivo resmi Indonesia atau Vivo apa, saya tidak tahu. Ini kita lihat RAM dan internalnya cukup gede ya. Jadi ini bisa dipastikan ini tidak real, ini bisa dipastikan handphone refurbished ya, atau handphone yang rekondisi itu yang biasanya dijual online itu ya, jual online, jual baru hitungannya ya. Tetapi untuk tampilan belakangnya, casingnya ini ya sama dengan handphone yang resmi ya, di Vivo resmi. Oke, sampai di sini sekian dulu. Kalau video ini bermanfaat, tolong tinggalkan subscribe dan like-nya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata salam operator handphone.